warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca Al-Fatihah untuk Imam An-Nawawi yang kita baca, juga untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barakah, juga orang-orang yang berjasa dalam masjid ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin hamdan mustaghfirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Kita di hadis yang ke-30, 361. An Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, ya, mudah-mudahan Allah meridhoinya, Rasulullah berkata, innallaha ta'ala farada faraid fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, maka janganlah kewajiban itu, ya, diabaikan. Wa hadda hududan fala ta'taduha, dan Allah juga telah menetapkan batasan-batasan, maka jangan sampai diterjang. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, dan juga Allah itu, ya, dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan sampai dilanggar. Ya, wasakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Dan kalau Allah mendiamkan beberapa perkara, artinya tidak menjelaskan atau tidak ada larangannya, misalnya ini haram. Nah, kalau Allah tidak menjelaskan seperti itu, maka itu hukumnya halal kecuali ada dalil-dalil yang mengharamkan. Jadi kalau Allah ada beberapa menentukan suatu kasus tidak ditentukan hukumnya, itu jadi ijtihad para ulama tuh, maka itu yang begitu jangan diributkan tuh. Jadi kalau bukannya Allah lupa tidak menuliskan masalah hukum, tidak, tapi Al-Quran itu secara global, maka nanti Al-Quran itu dirinci lagi atau diperjelas oleh hadis. Maka ada beberapa fungsi hadis itu untuk menjelaskan Al-Quran, untuk memperkuat Al-Quran, karena Al-Quran itu hanya menjelaskan secara globalnya saja, detailnya ada dalam hadis, ada dalam sunnah, dan seterusnya. Ini saya singkat saja karena nanti pengen bahas yang terakhir nih, masalah tentang sholat sunnah 100 rakaat di bulan Sya'ban. Kemarin kita full bahas tentang keistimewaan di bulan Sya'ban. Ini yang pertama, dari halaman 363, ya, wajib menjaga dan menunaikan yang wajib tuh. Jadi dalam hukum Islam ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu kewajiban yang setiap individu wajib mengerjakannya selama dia mampu. Tidak boleh diwakilkan oleh siapapun tuh. Itu namanya fardu ain. Seperti sholat 5 waktu, ya, puasa, Ramadan, itu wajib tuh, fardu ain. Tapi ada juga yang namanya fardu kifayah yang bisa digugurkan dengan orang lain mengerjakannya. Seperti sholat jenazah tuh. Itu kalau dalam satu kampung ada orang yang nggak pengen nyolatin jenazah, itu satu kampung berdosa. Tapi kalau ada satu aja orang yang ikut sholat jenazah itu, nah, maka semua orang satu kampung itu sudah digugurkan kewajibannya dengan sebab satu orang yang menunaikan sholat fardu kifayah jenazah tersebut tuh. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini berhenti pada batasan-batasan. Jadi sesuatu perkara yang Allah haramkan itu jangan kita tanya kenapa Allah mengharamkan ini dan itu tuh. Maka sebetulnya kata ulama nggak boleh kita bertanya kenapa Allah memerintahkan kita sholat sekian, puasa Ramadan, itu jangan tanya. Karena sebetulnya nanti di akhirat bukan kita yang memprotes Allah, tapi Allah yang memprotes kita atas apa-apa yang telah kita perbuat.
Jadi jangan bertanya kenapa Allah memerintahkan ini itu. Karena hakikatnya daripada sebuah kewajiban atau larangan yang Allah berikan kepada kita, itu manfaatnya akan datang untuk diri kita sendiri itu. Makanya nikmat yang sesungguhnya itu gini. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah nikmat yang dapat mengantarkan kita untuk semakin dekat dan taat kepada Allah. Itu nikmat yang sesungguhnya tuh. Tapi kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, tapi justru dengan nikmat yang telah Allah berikan itu semakin membuat kita jauh dari Allah, ini bukan nikmat hakikatnya. Inilah yang disebut dengan istidraj. Allah sedang menunda azab seseorang dengan menipu mereka, memberikan kenikmatan yang luar biasa, tapi nanti di akhirat azab Allah tuh bakal sangat pedih. Makanya kata ulama, pinter-pinterlah menilai diri kita. Apakah ini betul-betul nikmat dari Allah atau ini yang namanya istidraj? Khawatir kita ini selama merasa ini nikmat, ternyata itu istidraj. Ternyata di akhir kita nanti bakal diadab oleh Allah. Maka kita jangan penasaran dengan perkara-perkara yang haram tuh. Nggak boleh kita penasaran dengan perkara-perkara yang haram. Makanya kalau lagunya Rhoma Irama tuh kenapa ya. Yang enak-enak itu dilarang tuh. Yang enak-enak diharamkan tuh. Sebetulnya yang haram itu kalau dibilang enak ya memang enak. Ya, berzina, mabuk, berjudi. Ya, karena kalau maksiat itu nggak enak, nggak mungkin orang bermaksiat. Maksiat itu harus diakui tuh. Memang enak dia. Tapi bagi orang yang punya iman, maksiat itu emang enak, tapi dia nggak mau meskipun itu enak. Ya, kalau maksiat nggak enak, orang nggak ada yang mau maksiat. Jadi maksiat itu memang enak, tapi nanti azab Allah bakalan sangat pedih. Dan setan itu membisikkan ke dalam jiwa kita supaya kita penasaran dengan perkara-perkara yang haram. Itu setan. Istri kita dulu, itu waktu awal-awal kita menikah, itu terlihatnya cantik terus itu. Tapi setelah beberapa tahun menikah, kadang istri orang lain lebih menggoda daripada istri sendiri. Makanya terjadi perselingkuhan, terjadinya perzinaan. Maka salah satu jurus iblis, kalau dia gagal menggoda orang-orang yang ahli ibadah, itu dia jadikan pandangan orang-orang beriman ketika dia melihat lawan jenis itu terlihatnya cantik sekali. Yang perempuan lihat suami orang lain kelihatannya tampannya luar biasa. Yang laki-laki lihat perempuan yang lain itu kelihatannya cantiknya luar biasa. Tapi lihat istri sendiri itu kayak lihat gerandong. Bawaannya serem aja itu. Nah, itu tipu daya setan itu. Setan menjadikan jurus itu sebagai senjata yang terakhir. Buat menjerumuskan manusia. Nah, jadi perkara-perkara yang haram ini selalu dihiasi oleh setan supaya kelihatannya tuh nikmat, supaya kelihatannya itu indah tuh. Padahal itu jalan-jalan setan dan itu tipu daya setan tuh. Nah, ini yang kedua ini menjelaskan masalah hukum di sini. Ya. Nah, yang ketiga nih, larangan mendekati perkara yang haram tuh. Perkara yang haram jangankan dilakukan, didekati aja jangan tuh. Wala taqrabuz zina tuh. Zina itu tidak ada larangannya, janganlah engkau berzina. Tapi wala taqrabuz zina. Pemahamannya kalau mendekati zina aja nggak boleh, apalagi berzinanya tuh. Zina itu ada muhsan, ada ghairu muhsan. Kalau zina muhsan, itu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga, bersuami istri. Itu zina muhsan. Yang dimaksud dengan zina itu artinya memasukkan kemaluan pada yang bukan haknya itu berzina. Ya kalau orang pacaran itu namanya taqrabuz zina. Itu namanya mendekati zina. Itu kalau orang yang ketahuan dengan 4 saksi itu. Ya dia betul-betul berzina dan nyata betul orangnya melihat ada 4 saksi. Dia melihat dengan jelas ada di TKP. Lah maka ini dia dapat hukuman nih, dapat had nih. Apa hukumannya? Ya digali tanah. Kemudian dia itu dikubur sampai seleher. Dan itu dilempari batu sampai dia mati. Itu kalau zinanya zina muhsan. Zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Tapi kalau zina yang ghairu muhsan itu dicambuk sampai 100 kali. Kemudian diasingkan ke tempat lain. Tuh. Jangan di situ. Makanya berat hukuman zina muhsan. Karena apa? Karena zina itu merusak keturunan. Ya kebiasaan orang jahiliyah itu satu istri laki-lakinya banyak. Nanti ketika dia melahirkan, dicari ini siapa yang paling mirip nih.
Siapa nih suami yang udah siapa laki-laki yang sudah menghamilinya, ya diakurin sama wajah bayinya, siapa yang mirip, berarti ini jatuh ke tangan dia, berarti ini anaknya dia tuh. Itu kebiasaan orang-orang jahiliyah tuh ya. Nah, ini yang keempat, rahmat Allah kepada hambanya. Jadi Allah itu sayang, melarang kita ini itu karena Allah sayang. Allah memerintahkan ini itu tandanya juga Allah sayang. Nah, jadi udah jangan banyak tanya kenapa sih Allah ini itu, kerjain aja. Karena apa? Karena nanti manfaatnya akan kembali pada kita. Kenapa sih dalam agama Islam babi itu diharamkan? Ya kenapa dalam agama Islam anjing itu diharamkan? Karena di dalamnya ada mudarat. Ya meskipun bagi sebagian agama lain itu dihalalkan, tapi dalam perspektif agama Islam itu diharamkan tuh. Sebab ada mudarat di situ, ada bahaya di situ. Ya banyak virus, banyak penyakit di dalamnya sehingga Allah mengharamkan tuh ya. Makanya Pak, saya baca bukunya Dr. Nadia Toyaro tuh, itu kenapa kucing, kalau itu kucing habis buang air tuh, habis pup, habis tuh kucing, itu dia kubur secara fitrahnya, dia kubur tuh dengan pasir tuh. Padahal tuh kucing gak ada yang ngajarin tuh, tapi itu yang disebut dengan hidayatul wijdan. Setelah diteliti, karena memang kucing itu, kotoran kucing itu kalau kemakan sama hewan yang lain itu beracun Pak. Makanya kucing itu Allah kasih hidayah, kalau dia habis dia kubur pakai pasir tuh. Anjing itu dalam agama tuh diharamkan Pak. Anjing itu dalam agama itu diharamkan. Ya haram kita mengkonsumsinya. Tapi di Perancis itu kata Dr. Nadia Toyaro itu anjing dipekerjakan Pak. Untuk apa? Itu untuk mendeteksi pipa-pipa gas yang bocor. Ya, jadi anjing itu dipekerjakan untuk setiap paginya itu dia berkeliling ya untuk mencium, mendeteksi pipa-pipa gas yang bocor. Kalau itu ada gas yang bocor, dia bakal bunyi di situ. Karena dengan bocor itu bisa berbahaya. Itu di Perancis Pak. Jadi kalau memang dulu ada pertanyaan kawan saya waktu kuliah, kalau memang Allah mengharamkan anjing, kenapa Allah ciptakan anjing? Kalau Allah mengharamkan babi, kenapa Allah ciptakan babi? Justru supaya kita tahu mana yang Allah haramkan. Sebab kalau Allah katakan diharamkan bagimu mengkonsumsi anjing, mengkonsumsi babi. Tapi kalau Allah nggak ciptain, bagaimana kita tahu mana yang namanya anjing, mana yang namanya babi? Allah ciptain supaya kita tahu. Dan yang kedua itu Allah ciptakan itu sebagai ujian bagi manusia. Maka kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan akidah, apakah perbuatan buruk juga itu Allah yang menciptakan? Jawabannya iya. Allah itu menciptakan perbuatan baik dan Allah yang menciptakan juga perbuatan buruk. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Kalau Allah memerintahkan perkara yang baik, kenapa Allah menciptakan perkara yang buruk tuh? Nah, itu jawabannya karena sebagai ujian. Analoginya begini. Ada seorang guru memberikan soal kepada murid-muridnya tuh. Dengan soal pertanyaan. Ini guru bertanya kepada muridnya. Bukan berarti guru itu nggak tahu. Tapi guru itu lagi nguji muridnya. Terus ada pilihan A, B, C, dan D. Yang 3 salah, yang 1 benar. Kenapa ini yang 3 salah, yang 1 benar? Itu sebagai ujian buat muridnya. Supaya dia menjalani apa yang selama ini dipelajari. Mana yang salah, mana yang benar. Maka ketika Allah menciptakan yang baik dan Allah menciptakan perkara yang buruk, itu bukan berarti Allah senang dengan perkara yang buruk. Tapi yang buruk itu Allah ciptakan sebagai sebuah ujian. Apakah kita ini sanggup melewati ujian-ujian tersebut? Ya. Dan ujian ini bakal datang kepada orang yang beriman. Jadi kalau kita diuji, jangan ngomong dosa apa gue dapat ujian begini. Karena orang beriman emang diuji. Ya, kadang kita mau ke masjid aja kesandung, kita ngomong ujian apa ini? Gue mau ke masjid pakai kesandung lagi. Ya. Jangan nanya begitu, pakai nanya dosa apa. Kalau dipretelin sama malaikat, dosa kita banyak betul itu ya. Yang kelima tuh larangan banyak nanya tuh. Kalau mau nanya hikmahnya apa silakan. Tapi kalau banyak tanya kenapa sih begini begitu itu jangan. Itu kayak kaumnya Bani Israel. Ya kayak kaum Bani Israel. Dia yang banyak nanya, dia yang repot. Saya nggak panjang-panjang bahasnya, tapi ini saya mau masuk pada malam nisfu Sya'ban. Kemarin masalah istimewa bulan Sya'ban udah kita bahas tuh. Ya. Nah, ini masalah kemarin Pak Ustadz Doan ini WA sama saya, Pak Ardi, Pak Zul, kita mau melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat itu ya. Nah, saya cuma bilang dalilnya masih diperdebatkan begini. Sholat malam nisfu Sya'ban itu yang 100 rakaat. Kan kalau sunnahnya memang kalau yang pendapat yang kuat habis kita sholat maghrib
Itu sholat sunnah awabin tuh. Sholat sunnah awabin itu 6 rakaat. Ada yang mengatakan 6 rakaat, ada yang menyatakan sampai 20 rakaat. Tapi minimal 6 rakaat tuh. Jadi habis sholat maghrib, kita zikir, kita wirid. Nah, kita lanjut tuh sholat sunnah ba'diyah. Ini sholat ba'diyah ini 2 rakaat udah dihitung awabin nih. Nah nanti kita tinggal nambah 4 rakaat. Yang 4 rakaat ini boleh sekali salam, langsung 4 rakaat. Boleh dikerjainnya 2-2. Boleh. Itu sholat awabin. Jadi awabin itu dihitung 6 rakaat setelah sholat maghrib. Sholat ba'diyahnya udah kehitung awabin nih 2. Nah tinggal ditambah 4 lagi. Boleh langsung 4 rakaat, boleh 2. Itu boleh. Terserah. Ada ulama yang mengatakan juga sampai 20 rakaat. Ya. Itu pahalanya diampuni noda dan dosa 12 tahun. Atau seperti beribadah 12 tahun. Ya itu pahalanya tuh. Pahala sholat sunnah awabin. Makanya ulama ada yang mengatakan sholat sunnah awabin itu sholat sunnah duha. Atau sholat sunnah awabin itu antara maghrib dengan isya. Apa artinya awabin? Awabin itu orang yang kembali kepada Allah. Karena di waktu duha, di waktu maghrib dengan isya itu waktu-waktu orang sibuk. Sibuk main sama keluarga, kumpul sama keluarga. Makanya disebutnya sholat sunnah awabin. Kalau nanti kita habis sholat maghrib, kita sholat ba'diyah, kita langsung baca yasin 3 kali tuh ya. Kemarin udah dibahas. Yang pertama niatnya supaya kita panjang umur. Baca yasin, habis baca yasin doa baca surah yasin. Setelah itu doa nisfu Sya'ban. Baca lagi yasin yang kedua, niatnya untuk menolak bala, dijauhkan dari musibah, dari bencana. Selesai baca surah yasin, doa surat yasin dan doa nisfu Sya'ban. Baca lagi yang ketiga, niatnya adalah supaya kita diberikan kecukupan oleh Allah, tidak bergantung kepada manusia. Habis itu kita baca doa surah yasin dan baca doa nisfu Sya'ban. Itu 3 kali tuh ya kata ulama. Lalu bagaimana kalau sholat sunnah 100 rakaat? Memang ini tercantum dalam kitab Ihya Ulumuddin. Imam Al-Ghazali sholat sunnah 100 rakaat. Habis Al-Fatihah dia baca surah Al-Ikhlas 10 kali atau 11 kali. Begitupun nanti di rakaat kedua. Jumlahnya 100 rakaat. Nah, ini diterangkan di dalam kitab Tawdihul Abdillah karya Mu'alim Syafi'i Hadami. Tapi sholat sunnah 100 rakaat ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali disebut dengan sholat sunnah raghaib. Ulama-ulama fikih menolak. Karena hadisnya maudhu atau palsu. Karena hadisnya maudhu ditolak sama Imam An-Nawawi, ulama fikih dari madhab Imam Syafi'i. Ditolak sama Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ditolak. Karena hadisnya maudhu. Meskipun Imam Al-Ghazali menjelaskan itu. Tapi saya pribadi lebih berpendapat pada ulama seperti Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang dalil mereka lebih kuat. Tapi kalau ada yang pengen ngerjain sholat sunnah 100 rakaat. Itu nggak apa-apa. Jangan dilarang daripada dia maksiat. Tapi kalau mau ngambil yang pahalanya lebih gede, yang dalilnya lebih kuat, ya kemarin kita konfirmasi juga ke beberapa guru saya, ya lakukan saja sholat sunnah awabin ba'da maghrib, atau kalau mau di ba'da isya silakan sholat sunnah hajat kah, kemudian sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud, kemudian sholat sunnah witir sampai 11 rakaat, silakan. Jadi kalau secara dalil memang ulama fikih banyak menolak karena hadisnya maudhu. Hadisnya maudhu. Sehingga dulu pernah terjadi perdebatan nih antar ulama. Yang satu ngajarnya Ihya Ulumuddin menjelaskan sholat sunnah yang 100 rakaat. Yang satu lagi dalilnya kitab Fathul Mu'in, kitab fikih, perdebatan nih. Dua-duanya. Ya tapi kalau secara dalil memang yang kuat ini yang ulama-ulama fikih. Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kalau mau dikerjakan 100 rakaat nggak apa-apa. Silahkan lakukan. Ya di rumah, silakan, mau di masjid juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai keluar, khawatir jadi fitnah karena dalilnya masih diperdebatkan. Tapi kata ulama ya nggak apa-apa kalau dia mau ngerjain 100 rakaat daripada dia maksiat. Tapi kalau mau ngambil dalil yang lebih kuat silakan tuh sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, tahajud, witir. Nah, ini dalilnya sudah pasti. Memang ada apa di memang ada apa di malam nisfu Sya'ban itu ya? Malam nisfu Sya'ban itu kita diperintahkan untuk menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Dalam hadisnya itu Mu'allim Syafi'i Hadami menjelaskan itu di malam nisfu Sya'ban itu malaikat nyari itu. Siapa nih yang ba'da maghrib udah mulai masuk malam sampai nanti bakal datang waktu subuh itu malaikat keliling. Banyak malaikat yang keliling.
Nyari orang-orang siapa yang lagi zikir, siapa yang lagi doa. Allah tebarkan rahmat Allah sangat banyak. Allah berikan ampunan Allah sangat banyak. Tuh. Makanya disunahkan kita menghidupkan malam-malam nisfu Sya'ban. Wallahu a'lam. Kalau ada tanya jawab saya persilakan. Ya. Ya, Pak Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, witir. Iya, langsung 3. Oh gitu, iya, baik. Ya memang ini tarawih ya, sholat sunnah witir ya, sholat sunnah witir nih. Sholat sunnah witir itu saya pribadi itu melakukannya 2, habis 2 baru 1. Ada yang 3 nih. Biasanya kalau saya ngimamin di masjid-masjid Muhammadiyah saya witir langsung 3 nih. Kalau yang 3 itu ya langsung thalatha raka'atin tuh. Dan tanpa salam, tanpa langsung 3 rakaat tuh. Nggak ada tahiyat awal, nggak ada tahiyat awal ya. Mengerjakan 3 rakaat tanpa tahiyat awal ya. Kok nggak pakai tahiyat awal? Iya, karena kalau dia pakai tahiyat awal tuh itu hukumnya makruh karena menyamai sholat maghrib tuh. Ya ada jamaah bilang ada Habib mengerjakan tapi dengan tahiyat awal. Katanya ya justru kalau dengan tahiyat awal itu makruh karena dia menyamai sholat maghrib itu 3 rakaat tanpa pakai tahiyat awal. Kalau saya pribadi 2 rakaat plus 1. Ada lagi kita didebat sama orang. Loh kan itu 2 itu bukan witir, 2 itu kan bukan ganjil. Kok plus 1 ya? Nah karena makanya niatnya itu sebetulnya ada ulama yang mengatakan bukan usolli sunatal minal witri. Tapi usolli sunatal muqaddimatal witri. Saya niat sholat sunnah muqaddimah witir. Jadi yang 2 itu belum dihitung witir. Baru muqaddimah witir. Nanti kita tambah 1. Sempurnalah 3 ini ya. Makanya usolli sunatal minal witri. Saya niat sholat di antara witir. Jadi witirnya belum rapi tuh. 2 plus 1. Tapi kalau ada yang mau langsung 3. Ya silahkan saja. Begitu ya. Tapi kalau tarawih ini. Ya saya nggak nemu tuh dalil yang tarawih sholatnya 11 rakaat ya. Silakan Pak, kita berguru ya tanpa mengurangi rasa hormat kepada orang-orang yang mengerjakan 11 rakaat tarawih itu. Kita nggak nemu dalilnya Nabi itu sholat tarawih itu 11 rakaat. Sayyidati Aisyah Nabi sholat malam 11 rakaat itu bukan tarawih tapi itu witir. Ya. Tapi meskipun saya pribadi kadang ngimaman di masjid-masjid yang 11. Malah jadwal saya banyak masuk tuh buat ngimamin yang 11 tuh. Ya tapi kita tetap imamin ya. Kalau kita berbeda keyakinan kita apa salah di rumah kita tambah lagi ya. Udahlah selesai perdebatan kita yang 11 sama yang 23 ya. Ulamanya aja berbeda masa kita nggak siap berbeda ya. Wallahu a'lam. Ya. Iya Pak Haji silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau riwayat yang tadi Bapak baca, Nabi mengatakan jangan pernah tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Ya, riwayat lain mengatakan sholat witir bagi Nabi itu wajib. Sholat witir bagi Nabi itu hukumnya wajib. Tapi bagi umatnya ini hukumnya sunnah mu'akkadah. Bagi kita Pak hukumnya sunnah mu'akkad. Tapi mazhab imam lain kalau saya tidak keliru itu Imam Hanafi atau Imam Malik itu mewajibkan sholat sunnah witir. Maka kata ulama, kalau ada ulama Imam Syafi'i menganjurkan saja sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau Imam Hanafi atau Imam Maliki saya lupa itu beliau mewajibkan tuh. Nah ini kaidahnya kata ulama kalau terjadi perdebatan antara ulama yang satu menghukumkan sunnah mu'akkad, yang satu menghukumkan wajib. Maka kalau kita tinggalkan sholat sunnah witir hukumnya makruh. Nah, jadi jangan sampai tuh kita sebelum tidur kita nggak sholat witir, makruh. Allah benci sama kita. Emang nggak dosa, tapi Allah benci. Kalau kita masih pemula, males minimal 1 rakaat dah. Minimal 1 rakaat. Tapi kalau udah setahun 1 rakaat mulu nggak ada peningkatan, ini si pelit katanya. Ya, bagi Nabi itu wajib, itu witir itu yang sudah qat'i, sudah jelas dalilnya. Ya, yang maksimalnya sampai 11. Itu witir Pak, lakukan witir supaya Allah ridho dengan tidurnya kita, dengan malamnya kita. Begitu ya, Allahu a'lam. Oh iya, boleh. Jadi begini, kadang ini Ramadan nanti banyak yang tanya, Ustaz apakah habis sholat witir boleh kita sholat tahajud begitu ya? Susunannya memang silakan ya, boleh sholat sunnah, sholat sunnah kalau mau wudu selesai wudu. Ini kalau mau lengkapnya sholat sunnah wudu, kemudian sholat sunnah hajat, sholat sunnah taubat, sholat sunnah tahajud ditutup dengan sholat sunnah witir.
Lalu kalau kita udah witir duluan tuh bareng-bareng berjamaah, tahajud lagi boleh nggak? Boleh. Tapi nanti abis tahajud jangan witir lagi. Karena tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kalau abis witir mau tahajud lagi silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau mau idealnya jangan witir dulu. Jangan witir dulu, baru tahajud dulu, baru witir. Tapi kalau memang kita udah ya nggak enak sama teman-teman ya kita sekalian witir abis tarawih itu nggak apa-apa. Tahajud lagi nggak apa-apa. Sholat sunnah lagi nggak apa-apa ya Pak Zul ya. Itu wallahu a'lam. Kalau nggak ada, saya mau jelasin lagi sedikit lagi nih. Nggak ada ya? Oh iya. Iya. Orang yang haid itu haram dia menyentuh, membaca atau membawa Al-Quran. Itu haram hukumnya. Ya, hukumnya haram. Dilafazkan itu haram, Mbak. Ya, zikir saja zikir. Kecuali memang nanti Al-Quran yang di dalamnya mengandung zikir. Seperti Rabbana Atina atau Rabbana Hablana. Itu kan dari Al-Quran tapi itu doa. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas bagi orang haid niatnya jangan buat baca. Tapi niatnya buat zikir itu boleh. Tapi kalau membaca bagi orang haid itu haram. Tapi ada keringanan dari Imam Malik. Kalau dia guru ngaji atau dia ini orang yang hafid Quran, yang hafal Quran. Dia boleh mengajarkan anak itu ngaji, santrinya ngaji, tapi diputus, nggak boleh sempurna dalam mazhab Imam Malik. Ya misalnya dia ngajarin surat Alam Taro Kaifafa, itu bacanya nggak boleh sempurna, harus dipotong-potong. Kalau dia guru ngaji, Alam Taro Kaifafa ala Rabbuka bi ashabil fil. Nah itu kalau yang perempuan haid ngajarin santrinya ngaji, itu begitu caranya kata Imam Malik. Kalau Imam Syafi'i haram mutlak, tapi Imam Malik membolehkan dengan cara bacanya diputus-putus. Jadi orang haid itu dia haram baca surat Yasin. Haram dia membaca, menyentuh mushaf Al-Quran 30 juz itu dia haram. Masuk masjid orang haid haram. Ya. Lalu gimana Ustaz? Berarti dia nggak bisa dapat pahala baca surat Yasin 3 kali dong di malam nisfu Sya'ban. Ya. Kata ulama, meskipun dia lagi haid, nggak masalah dia pakai mukena, dia hamparkan sajadah, dia zikir seperti subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Atau dia membaca sholawat. Jadi istri kita tuh jangan mentang-mentang lagi haid, dia cuek aja tuh. Udah datang azan, udah dia gelar sajadah, dia pakai mukena, dia wirid, dia zikir tuh. Karena zikir itu tetap diperbolehkan bagi orang haid. Nanti anak saya nggak kebagian ini dong, pahala nisfu Sya'ban baca surah Yasin 3 kali. Justru ketika dia taat dengan aturan Allah, itu sudah dapat pahalanya. Ya, sudah dapat pahalanya. Ya, istri saya nggak bisa tarawih dong, berarti dia kehilangan malam qadar misalnya, nggak bisa tarawih karena haid. Justru ketika dia tidak sholat berarti dia taat sama Allah. Dengan dia tidak sholat itu dia mendapatkan pahala karena pahala ketaatannya. Begitu Pak ya. Iya. Kalau boleh itu buat orang yang dia guru ngaji. Atau yang kedua dia ini hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran, kan kalau haid itu 7 hari bahkan bisa lebih. Kalau nggak diulang-ulang hafalannya bisa hilang nih. Itu dia boleh membaca tapi dengan terputus. Tanpa menyentuh, tanpa memegang tuh. Ya. Tapi kalau guru ngaji juga boleh. Tapi bacanya tadi diputus. Tapi kalau dia bukan guru ngaji dan dia tidak hafal Al-Quran, ya maka tetap sepakat para ulama mengharamkan dia membaca Al-Quranul Karim. Ya, begitu. Ya, Allahu a'lam. Nah, nanti kalau nggak ada yang nanya nih, karena ada tanya juga, kenapa sih Mbak Nisfu Sya'ban kita baca surat Yasinnya 3 kali? Ya, kenapa bacanya Yasin nggak surat yang lain? Begini, inna likulli syai'in qalban wa qalbun Qur'ana Yasin. Jadi sesungguhnya surah Yasin itu jantungnya Al-Quran. Makanya yang kita baca surah Yasin. Ente mau baca Al-Baqarah juga nggak apa-apa. Sampai 3 kali, kalau nggak perih mah tenggorokan gitu nggak apa-apa kalau kuat. Makanya yang dibaca Yasin, karena Yasin itu qalbulnya Al-Quran, jantungnya Al-Quran begitu. Maka nanti yang dibaca surah Yasin. Ya. Ada lagi atau enggak? Kita cukup nih udah jam 1 lewat ya. Cukup ya, baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.